Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah audit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi risiko pengendalian dan uji substansif. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu tentang metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga. Nah, metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan tergantung pada strategi audit pendahuluan. Pada strategi audit pendahuluan itu terdiri atas dua, yakni primarily substantive approach dan lower assessed level of control risk approach. Nah, terlebih dahulu kita ke pembahasan tentang primarily substantive approach. Pada pendekatan ini, pendekatan primarily substantive approach menggunakan asumsi bahwa auditor menganggap efektivitas struktur pengendalian intern kurang diandalkan. Auditor menganggap bahwa salah saji tidak akan dicegah atau dideteksi oleh struktur pengendalian intern klien tersebut, dapat dicegah dan dideteksi oleh prosedur audit. Oleh karena itu, auditor akan lebih mengutamakan dan memperluas pengujian substansif. Metode pemeriksaan yang digunakan. Pertama, menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian internal. Kedua, menetapkan risiko pengendalian berdasarkan pengujian pengendalian yang dilakukan dalam menghimpun pemahaman pengendalian internal. Ketiga, menentukan kemungkinan dapat tidaknya dilakukan pengurangan yang lebih terhadap tingkat risiko pengendalian yang telah ditentukan. Keempat, melaksanakan pengujian pengendalian tambahan untuk memperoleh bukti tambahan mengenai efektivitas operasi. Kelima, melakukan revisi atau menetapkan kembali risiko pengendalian berdasarkan bukti tambahan. Keenam, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Ketujuh, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut guna mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan oleh auditor. Dan yang terakhir, merancang pengujian substantif. Lower assess level of control risk approach. Pendekatan assess level of control risk ini menggunakan asumsi bahwa auditor menganggap efektivitas struktur sistem pengendalian internal ini dapat diandalkan. Struktur pengendalian internal klien yang sangat efektif tersebut mengurangi kemungkinan terjadi salah saji. Oleh karena itu, auditor harus menguji apakah struktur pengendalian internal klien benar-benar efektif dalam menentukan salah saji. Dalam pendekatan lower assessed level of control risk approach, auditor lebih mengutamakan dan lebih ekstensif menerapkan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Hal ini bukan berarti auditor sama sekali tidak melakukan pengujian substantif. Auditor harus tetap melakukan pengujian substantif secara terbatas dan tidak seekstensif pengujian substantif pada primarily substantive approach. Metodologi yang digunakan yaitu yang pertama, menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian. Yang ketiga, menetapkan risiko pengendalian atau hanya ditetapkan sekali dan dilakukan setelah memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern. Yang keempat, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian atau dokumentasi dalam kertas kerja. Yang kelima, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan oleh auditor. Yang keenam, merancang pengujian substantif. Dan yang terakhir, hal yang dipertimbangkan yaitu sifat, waktu, dan luas atau lingkup. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan pada rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam suatu asersi laporan keuangan. Pengujian pengendalian mengukurkan diri pada tiga hal, yaitu yang pertama, bagaimana pengendalian
ada pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Penentuan risiko audit. Dalam mengaudit perusahaan, tentunya seorang auditor memiliki langkah-langkah utama yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang ada. Untuk langkah awal yang dilakukan oleh auditor yaitu adalah wajib menetapkan risiko pengendalian dan pengujian pengendalian guna merencanakan langkah-langkah audit yang akan dilakukan oleh seorang auditor agar dapat melakukannya dengan baik dan benar, yaitu dengan cara menetapkan pengendalian untuk setiap asersi penting yang terdapat pada saldo rekening, kelompok transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan, dan merancang pengujian substansif untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Dalam menetapkan risiko pengendalian untuk suatu asersi, auditor perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman tentang apakah pengendalian yang berhubungan dengan asersi telah dirancang dan dioperasikan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang diperkirakan akan mampu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Dan yang keempat, melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menetapkan efektivitas dan rancangan dan pengoperasiannya. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi bukti dan menetapkan resiko. Prosedur pengujian substansif. Pengujian substansif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Maka auditor harus menghimpun semua bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Pengujian substansif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Prosedur untuk melakukan pengujian substansi. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Yang kedua, pengamatan atau observasi terhadap personel dan melaksanakan tugas mereka. Ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Keempat, melakukan perhitungan kembali. Kelima, konfirmasi. Keenam, analisis. Ketujuh, tracing atau penyusutan. Kedelapan, vouching atau penelusuran. Sifat dan jenis pengujian substansi. Pengujian detail saldo. Metodologi perencanaan pengujian detail saldo meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian. Ketiga, merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis. Keempat, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi dilakukan untuk menentukan yang pertama, ketepatan otorisasi transaksi akuntansi klien. Yang kedua, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal. Yang ketiga, kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Prosedur analitis. Ada 4 kegunaan prosedur analitis, yaitu 1. Untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri klien. Yang kedua, untuk menilai kemampuan prosedur dalam menjaga kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. Keempat, untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit detail. Luas pengujian substansif. Auditor dapat menentukan jumlah bukti yang harus diperoleh dengan mengubah luas pengujian substansif yang dilakukan. Luas dalam hal ini mengandung arti banyaknya item dan besarnya sampel yang dilakukan pengujian atau diterapkan prosedur tertentu. Penentuan sampel secara statistik dalam pengujian substansif dapat dilakukan dengan membantu auditor dalam menentukan
ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat risiko deteksi, sehingga dalam hal ini auditor harus memerlukan bukti yang lebih banyak untuk mencapai tingkat risiko deteksi rendah yang diterima dibandingkan dengan risiko deteksi yang tinggi. Semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substansif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substansif didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit. Dual purpose test. Pengujian dengan tujuan ganda atau dual purpose test yaitu merupakan pengujian yang didesain sedemikian rupa sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti tentang efektivitas struktur pengendalian internal sekaligus pengumpulan bukti tentang keliruan moneter dalam akun. Jenis pengujian ini terjadi ketika auditor melakukan secara bersamaan pengujian internal dan pengujian substantif atas transaksi untuk mendeteksi kesalahan jumlah dalam transaksi yang sama. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan di grup kelas audit. Terima kasih.